Kali ini Happy People kita akan membahas tentang kebetulan kakak ini adalah lulus PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Happy People. Pada kesempatan kali ini atau episode pertama kali ini kita akan kedatangan seorang sosok inspiratif di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sebelum langkah kali ini, kita boleh dong sedikit kita kenalin siapa sih partner saya atau di sebelah saya ini yang cantik gitu. Halo kakak. Halo. Boleh kenalan kakak? Boleh. Siapa namanya? Nama saya Erin Anggraini. Dari fakultas? Dari Fakultas Kesehatan dong. Hidup Fakultas Kesehatan Miracle. Hidup. Oke. Miracle. Kali ini Happy People kita akan membahas tentang kebetulan kakak ini adalah lulus PKM, program kreativitas mahasiswa yang dimana program ini sangat booming ya untuk di kampus kita kak ya. Ya booming karena tingkat nasional gitu. Betul kali kak. Ya, program emas ya kak ya, dimana seluruh masyarakat atau seluruh remaja di setiap kampus berebut untuk memenangkan ini karena ya, betul. Dari sekian 300 orang yang mendaftar, ribuan orang yang mendaftar sekali mata Barat ini kan, yang lolos hanya beberapa aja gitu. Boleh sedikit kakak pertama sebelum masuk ke melangkah nih teman-teman Happy People semuanya, kita tanya dulu apa kabar Kak Erin ini selama aktivitas COVID-19 ini kan pasti banyak aktivitas yang tertinggal nih Kak, udah direncanakan, tiba-tiba masuknya COVID ini, lalu terbengkalai semuanya gitu. Boleh kakak sedikit jelaskan apa sih saja aktivitas kakak, apalagi udah mau masuk semester akhir udah boleh akhir. Sedikit kakak jelaskan aktivitas saat COVID-19. Nah, untuk tadi Farizi nanya kabar nih kan, kabar kakak baik. Nah, ya baik. Untuk kegiatan kakak selama COVID ini ya, awalnya nih kakak nih orangnya tuh penjalan gitu. Suka nongkrong-nongkrong di kafe-kafe gitu. Nah, jadi saat COVID masuk nih kan, jadi kakak ini di rumah aja gitu, kayak jadi kaum rebahan gitu, kaum rebahan. Tidur makan. Jadi BB lumayan agak naik nih. Sama juga kayak BB juga naik nih kak. Iya agak naik. Kemudian masalah kegiatan kuliah nih kan, sekarang udah diganti menjadi daring semua, ya. Jadi kakak mengikuti kuliah juga secara daring, terus gara-gara pandemi juga gak ke kafe gitu, jadi kaum rebahan lah. Betul. Jadi di rumah aja ya, meskipun di rumah aja. Kita sebagai remaja nih kak, yang di rumah aja, tapi kita harus melakukan hal yang produktif dan positif gitu untuk membangun masa depan remaja kita. Karena kalau kita biarkan terus nih kak, COVID-19 ini kita kasih renggam terus, biar setelah COVID terus ya, kalau kita nggak produktif di rumah, bisa jadi remaja sekarang ya angus gitu kan, ya, hilang dalam bumi aja, nggak ada aktivitasnya gitu. Oke Happy People, tadi udah singgung sedikit apa itu PKM. Nah boleh dong Kak Erin sedikit jelaskan apa sih itu PKM Kak, karena mungkin sahabat semua di rumah sana nggak tahu nih PKM itu apa, mungkin yang masih SD, SMP, SMA, bahkan mungkin yang udah emak-emak ya, ibu-ibu gaul lah istilahnya, nggak tahu PKM itu apa gitu. Boleh Kakak jelasin apa itu PKM? Oke, PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, diselenggarakan oleh Dikti setiap tahunnya. Nah, jadi di PKM ini ada terdiri 5 bidang. 5 bidang. Yang pertama tuh ada pengabdian, ada PKMKC namanya tuh. Pokoknya ada teknologi, terus ada kewirausahaan, penelitian. Nah, itu. Nah, kebetulan juga ya kan kakak kan lolos nih. Lolos. Alhamdulillahnya ya. Jadi kakak ini lolos di PKM skimnya tuh pengabdian. Nah, jadi fokus ke masyarakat lah istilahnya. Ya. Kalau misalnya kakak ini kan fokusnya ke masyarakat, kan lagi COVID kak. Gimana nih kakak bisa mengalihkan kegiatan-kegiatan kakak yang awalnya mau terjun langsung ke masyarakat, tiba-tiba ada COVID nih kak. Nah gimana? Nah itu juga ya, agak masalah dikit. Soalnya kan ke masyarakat tuh harus turun lapangan kan, harusnya gitu. Dan kemudian mitra kakak nih kebetulan tuh di wilayah kerja endemis gitu, di wilayah kerja puskesmas. Nah, untuk judulnya kakak dulu ya. Judul kakak ini pemanfaatan larvae trap sebagai upaya pencegahan demam berdarah di daerah endemis. Soka, larvae
Larvitrap. 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 Larvitrap itu sebuah alat perangkap nyamuk. Tapi bukan nyamuknya sih, jentiknya. Lebih fokus ke jentiknya gitu ya. sebelum ke nyamuknya gitu ya. Perangkap jentiknya dulu. Jadi alat itu berfungsi untuk membunuh jentiknya di dalam perangkap itu. Agar nggak bisa berkembang menjadi nyamuk Aedes gitu. Nah, jadi saat tahu COVID kayak gini nih, kakak agak bingung juga ya. Gimana caranya ke lapangan mau buat alat lagi kan masyarakat ini kan kebetulan kemarin ada koordinasi sama puskesmas nih, katanya daerah endemis itu agak masyarakat itu agak keterbelakangan gitu. Masih agak jauh, awam ya. Masih tabu lah untuk pengetahuan umumnya lainnya kayak. Jadi kalau misalnya ini kan berubah, strateginya berubah semua kan, metodenya berubah jadi daring semua. Jadi kakak agak bingung, takutnya pengetahuan yang kita sampaikan melalui daring itu kan takut nggak tersampaikan dengan orang-orang seperti itu, masyarakat seperti itu gitu. Masih awam gitu. Kakak udah nyampaikan disalahgunakan, salah lagi gitu. Itu kita yang salah jadi ya. Takut miskomunikasi gitu. Makanya susah juga ada namanya daring atau online pun kalau kita nggak merasa puas ya mau nggak mau nih kita harus ke lapangannya langsung kan. Takut salah informasi. Dan kalau kita mau menggunakan media, apalagi udah ibu-ibu itu maksudnya kalau misalnya nggak tahu teknologi dan juga kalau misalnya kita melalui via online kan nggak tahu nih sinyal di sana ya kak ya. Iya, kita kan nggak tahu kan apa kendala di sana. Iya kan nggak tahu. Jadi harus langsung lah meskipun kita agak sedikit bandel ada COVID ini, meskipun kita tetap menerapkan protokol kesehatan gitu kan. Nah, oke, happy people semuanya nih yang ada nonton di luar sana. Boleh nih kita dengarkan sedikit lagi nih dari Kak Eren. Apa saja sih program isi-isi nih dari PKM-KK gitu. Kalau kami Eva, kebetulan bukan cuma Kak Eren nih yang lolos PKM. Saya juga lolos PKM. Iya, dia juga lolos tuh. Sama-sama pengabdian kita kan Kak. Pengabdian juga. Saya lebih ke home to share. Tapi kali ini kita sama-sama sharing nih people untuk mengetahui apa sih program dari PKM ini biar teman-teman semua di luar sana, happy people semua di sana ingin ikut nih program PKM ini. Sayang kalau teman-teman semua di luar sana nggak ikut PKM ini karena sayang banget. Betul, karena efek positifnya sangat besar ya besar banget. Gitu. Kita bersaing ratusan orang gitu kan untuk memperebutkan tahta 10 besar. 10 besar untuk dikti. Semoga aja nanti kita udah ngikutin program ini kita bisa pindah gitu kan karena ilmiah internasional. Kakak tadi tentang Larvitrap, pemanfaatan Larvitrap. Program apa sih yang kakak kasih ke mereka gitu? Kalau misalnya hari ini kan lebih ke sharing untuk remaja perbatasan itu sendiri. Nah, kalau kakak apa nih yang program yang kakak ajarkan atau kakak keluarin nih untuk masyarakat di sana gitu? Nah, jadi untuk program PKM kakak sendiri itu pelatihan kader. Ya, mengkader. Jadi sebelum kita masuk ke pelatihan tuh kan kita harus kaderisasi dulu, kayak bentuk kader di masyarakat tersebut kan. Nah, jadi nanti itu pengkaderannya itu kan karena sistem online ya, jadi daring pengkaderannya. Dan juga ya ada program ini nih untuk sosialisasinya nih, kan nggak harus selalu daring kan, takutnya terputus-putus kalau kita ngomong tuh gitu. Sinyal juga kan, takut juga gitu kan. Nah, jadi kayak melekat-lekat muka kita kan lagi gitu kan. Ada salahnya di mereka nggak sinyal kan? Salah sinyal. Lebih enak karena kota gitu kan, jadi. Nah, nggak mungkin kita beli tower sendiri ya. Asing mereka gitu kan. Nah, jadi ada membuat buku pedoman gitu. Ya, buku pedoman. Jadi buku pedoman tersebut isinya materi tentang DBD, jentiknya, siklusnya, terus ada cara membuat perangkap tadi, Larvitrap tadi. Ada pembuatan. Nah, juga ada juga pembuatan video. Nah, video itu difokuskan untuk langkah-langkahnya, step-step untuk pembuatan Larvitrap sendiri, kayak fokuskan ke situ. Dari awal sampai akhir Jadi biar orang sana tuh paham, tidak selalu daring semua. Ya. Jadi itu program-program kakak pengkaderan, kasih buku gitu, terus kasih video agar mereka dapat mengimplementasikannya lagi gitu. Keren, kita aja nih untuk teman-teman di luar sana mungkin yang lagi sekolah, yang lagi materi pembelajaran kalau online kayak kita nggak ada komit kayak pasti bosan kan Kak. Lalu kayak nggak masuk, jujur saya nggak masuk sih Kak kalau misalnya kayak hari-hari kuliah dikasih ngambil kayak jadi kayak hanya mengejar nilai A tapi nggak masuk di otak gitu kan. Iya, betul. Hanya ya kita harus pandai-pandai nih membandel gitu, tapi masih banyak instansi di luar sana yang
ya ada juga sih yang turun lapangan langsung tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ada juga ya. Izin juga ke protokol gugus depan COVID kan Kak. Jadi Iya. ini nih happy people semuanya di luar sana, ayo pantengin terus kita nih remaja-remaja yang berprestasi untuk menciptakan remaja baru kualitas. Kalau saya kemarin Kak, PKM saya kemarin tentang how to share, rumah sharing. Iya, rumah sharing. Sasaran saya adalah di perbatasan karena saya ingin remaja perbatasan nih nggak hanya anak kota aja yang berkualitas, saya mau anak-anak teman-teman saya di perbatasan juga berkualitas, yang mereka mimpinya nih tanpa batas gitu. Jadi bisa disinkronkan juga sama program pemerintah gitu kan, instansi-instansi yang terkait yang bisa mendukung kita untuk program-program kita. Nah itulah harapan kita semua untuk remaja di luar sana, happy people semuanya. Ayo dong berinovasi, buatlah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya mungkin. Nah untuk itu boleh deh kakak sedikit lagi kan jelaskan. Udah PKM, udah program PKM. Ada nggak sih kak hambatan? Nah, hambatan paling besar dari program kakak nih dan teman-teman kelompok PKM di kegiatan di Larvi Trap. Nah, jadi itu hambatan kakak itu cuma di sinyal ya sih? Ya, online ya kak ya? Karena online semua, daring semua pokoknya. Koordinasi, pengkaderan, kasih buku, kasih video semuanya daring. Takutnya nih ada file yang besar kan, jadi nggak bisa lewat email, jadi gimana gitu. Aku juga emak-emak di sekarang ibu ya kak. Jadinya nanti takutnya fokus HP terus. Oh iya nanti betul. Nanti nggak masak, nggak ngurus anak. Pasti banyak sih keluar-keluar emak-emak sana. Apalagi kan nggak ada uang kuota gitu kan. Tapi untungnya nih dari Dikti nih ada pendanaan gitu. Pendanaan berapa kak? Berapa? Tahu ya? Jadi intinya besar cukup untuk kegiatan kita gitu ya. Nah teman-teman dari Dikti aja udah ngasih nih. Apalagi teman-teman membantu program kapan lagi nih program kita nih yang di otak kita udah pengen buat kayak gitu tapi gak ada dana. Nah kita cemplungkan di PKM ini lolos di PKM Dikti dan Dikti mengasih biaya untuk kegiatan program kita. Ya, lagi teman-teman untuk berinovasi dengan cara yang hal-hal yang berpositif dan lebih mudah lagi. Oke selanjutnya ke Kak Eren lagi nih karena kan narasum kita memang Kak Eren nih fokusnya. Kalau bahas saya nih nggak ada habis-habisnya curhat terus kan. Nah, untuk Kak Eren sendiri apakah ada keluhan selain teman-teman selain sasaran kakak di masyarakat di perdesaan, apakah ada keluhan dengan mitra sendiri kak? Gitu. Kalau biasa kan kita hubungan dengan mitra. Kalau saya kemarin mitra adalah genre remaja, remaja generasi berencana di Kabupaten Sanggau. Keluhan saya sendiri sih anak-anaknya untuk susah kak dikumpulin karena mereka juga masih sekolah kan, jadi sibuk. Nah kalau kakak apa nih keluhan dari mitranya gitu? Oh keluhan dari mitranya sendiri susah bagi waktu ya. Iya, kalau misalnya mau daring nih, gimana ya? Mau salah satunya bisa jam segini. Jadi bingung gitu. Karena kita pun nggak ngumpulkan orang gitu kan. Jadi ngumpulkan lewat WA gitu kan. Betul. Harus VC gitu. Nah juga dari pengambilan data juga agak. Berarti mitra kakak adalah? Kader. Maksudnya kalau saya genre, kalau kakak mitranya apa? Puskesmas. Puskesmas tapi kalau kader tuh mama lah. Mama gitu. Emak-emaknya kudet gitu. Atau paham, gercep kalau kakak kasih suruh ini cepat mama buat gitu, atau masih harus disuruh dulu, harus step per step gitu. Karena kita nggak tahu situasi di sana kan, dibandingkan sama emak-emak di kota mungkin kita juga nggak tahu ya tingkat pendidikannya juga. Kita harus adaptasi juga sama mereka gitu. Nggak mungkin nanya kan, ibu bisa ini nggak bu? Nggak mungkin, takut tersinggung sama emak-emaknya kan. Jadi kita tuh namanya juga pengabdian kan, jadi kita harus ngabdi adaptasi gitu sama mereka. Kita harus menyatu lah sama mereka gitu. Selanjutnya mulai ini mungkin teman-teman nanya apa sih PKM itu feedbacknya untuk kita, apa sih bagusnya untungnya untuk kita gitu. Nah menurut kakak apa sih keuntungan nih kakak mengikuti PKM ini? Dari segi ekonomi kakak, dari segi pertemanan kah, dari segi sosial, mental dan lainnya, apa sih yang buat kakak ada untungnya lah atau positifnya lah kegiatan PKM ini? Nah kalau untungnya ya kakak benar-benar bersyukur sih. Karena dapat pengumuman ini tuh agak lebay, kayak mau nangis gitu lah. Kayak mau nangis gitu. Karena nih yang pertama keuntungannya kita penelitian itu dibiayai gitu. Dibiayai. Nah yang kedua itu kita pun dapat pengalaman baru nih. Ya dapat pengalaman baru, jadi bisa kayak kerjasamanya tuh meluas gitu. Jadi terbuka kita. Tapi kita ini SKM nih kak, sarjana kesehatan masyarakat. Kalau kawan saya bilang apalah? SKM sarjana kuat makan, sarjana kuat menghasut, sarjana kuat memanas-manaskan. Nah berarti kalau saya
kayak saya ke lapangan masyarakat SKM ya, saya dapat makan pantas besar badannya. Pasti gitu terus. Jadi saya tetap jelaskan, yang penting SKM banyak diminatin kok, tenang aja kan. Jadi kita sebagai sarjana masyarakat yang pola pikirnya positif, kita harus menjelaskan apa sih SKM itu, karena masih orang nggak pada kenal SKM. Jadi jangan malu nih ya kak ya, sebagai sarjana SKM untuk pura-pura ngaku kuliah mana, kesehatan, perawat, dokter, banyak kak. Banyak yang bilang kita tuh kayak perawat. Dokter bukan juga kan, bidan bukan juga. Nah, jadi itu yang harus diluruskan, karena masyarakat luar sana mengaku kalau SKM ini adalah kayak perawat. Kita betul tenaga ahli kesehatan, tapi lebih ke masyarakat, non medis ya. Dasar-dasarnya kita ajari kepada masyarakat. Jadi kita nih sebenarnya ada leadernya kak, leader kesehatan. Ada miracle, leadernya kesehatan. Jadi tanpa kita kayaknya tidak bisa. Kan dokter nggak mungkin dong turun ke lapangan sosialisasi. Nggak mungkin. Perawat pun emang dia bukan untuk materi itu kan. Kita nih sebagai kadernya, nah kader dosen-dosen kita nih kan, dosen kita cantik ganteng. Nah, kita meneruskan mereka untuk menyebarkan virus-virus tentang kebaikan dan virus-virus tentang kesehatan di... Oh, bukan virus corona ya? Bukan, itu dibahasnya virus corona. Itu kita nih kak sebagai remaja sendiri kayak, iya, kok virusnya kapan sih berakhirnya gitu. Jadi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Ya itulah. Mau jalan-jalan nggak bisa. Saya aja mau ke mall aja saya mikir-mikir takut ketemu orang. Padahal yang bandel gitu. Saya pernah nggak ngebandel kayak liburan. Ya saya mikir dari pas saya di Pontianak, Sanggo itu aja kayak, aduh jenuh sekali mau ngapain gitu kan. Kuliah masih cuma tugas-tugas saja. Tapi tetap dikerjain sih. Karena mumpung masih libur, ya saya memberanikan diri untuk liburan lah gitu kan. Sampai sebelum balik sini untuk aktivitas PKM ini. Karena tadi kita kembali lagi kak, kembali kakak bilang tadi kak diberitahunya mendadak sih juga kak, diberitahunya pas subuh itu baru datang. Semua dosen saya tercinta pada WA saya, semangat selamat Farizi. Saya mikir kasih selamat gitu kan kayak terharu banget gitu. Ikut lomba apa? Kadang-kadang kita udah melupakan, udah lama itu PKM ini, udah awal tahun kan, baru pengumumannya baru bulan berapa kak? Bulan Agustus ya? Tahun lalu. Pengumuman bulan Agustus. Nah kan, daftarnya tahun lalu, baru pengumuman sekarang. Jadi kayak udah lupa, udahlah biarnya mungkin nggak menang kali kan. Rupanya subuh-subuh telepon di WA, selamat ya. Saya bilang, ikut lomba apa saya ini? Padahal saya nggak lomba gitu ada kan. Lomba gitu. Pas dekat saya tercinta, Ibu Linda bilang, kebetulan Bu itu pembimbing saya juga. Nah ini kamu menang lolos ini. Kok saya bisa lolos cuma memodalkan home to share, rumah sharing. Tapi mungkin Dikti mungkin lebih kayak, anak ini lebih memperhatikan gitu lah ya. Remaja perbatasan loh bayangkan gitu. Karena di Kalimantan Barat lo sendiri loh yang berbatasan langsung sama Malaysia gitu kan. Provinsi lain kan nggak ada gitu. Mungkin lebih jauh lah mungkin. Jadi mungkin kayaknya di Kalbar cuma saya sendiri kali ya tetapnya yang alilah ya kak, dengan pasarnya ke remaja perbatasan. Bong saya mungkin yang buat saya menanti atau juga si Allah wa alam dari Diktinya nggak tahu nilainya gimana. Mungkin dari segi kegiatannya, dari segi pengabdiannya mungkin juga nilai sama Dikti gitu. Selanjutnya tadi udah ngomongin masalah PKM, people wajib untuk ikut ya, karena kan penting sangat buat teman-teman bisa berinovasi. Kapan lagi tuh? Kalau nunggu orang tua yang berinovasi kapan lagi? Kalau harus kita nih remaja-remaja gaul yang kece gitu kan. Kita harus ke depan. Jangan nunggu orang tua yang ke depan tuh kita di belakang, jangan. Ini jangan terapkan. Kita harus ke depan, harus mimpin Indonesia, terutamanya di Pontianak itu. Nah, sekarang saya mau lihat kakak ini kan PKM. KKU juga, PBL juga, BEM juga. Gimana kakak untuk membatasi waktu, membagi waktu untuk PKM segini. Nah, gimana kak? Nah, untuk kegiatan semester akhir ya, kan agak banyak gitu. Nah, yang kemarin juga nih, kakak bentrokan sama semua kegiatan nih. PBL 2 berjalan juga, KKU juga berjalan, terus PKM lagi nih. Kan baru kan pengumumannya kan. Jadi harus berjalan tiga-tiganya nih. Gimana gitu cara manage waktu kan. Jadi kakak kemarin tuh langsung kejar kegiatan KKU sama PBL tuh satu program. Sama-sama satu program. Jadi kakak kerjain semuanya dan itu tuh nggak daring sih kalau kegiatan itu gitu ya. Turun langsung, dan kakak pun emang pas saat itu ada di Ketapang di kabupaten kakak sendiri. Kabupaten kakak sendiri. Jadi kakak kejar semuanya, udah selesai, tinggal bikin laporan aja nih, baru balik ke Pontianak untuk mengerjakan PKM ini gitu. Jadi kalau masalah itu tuh kakak bisa sih manage gitu. Keren. Kalau saya sendiri sih kak untuk memanage waktu tuh kayak
Aduh, banyak bener kayak gitu nih. Sebenarnya kakak keluhan juga kayak stres gitu, gimana caranya gitu. Jadi buat saya sendiri yang kakak juga mengalami gitu ya. Tapi kalau stres kita lama-lama pun kalau nggak gerak ya. Iya, apalagi kita bingung kak mau mulai dari mana, makanya ada dosen pembimbing kita atau dosen PA gitu kan, kita bisa keluh kasih. Iya betul. Curhat lah, isi curcol, kalau bahasa gaul curcol gitu kan. Ya, betul. Bukan begibah kan, biasa banyak nih kak remaja-remaja atau teman-teman kawan-kawan kita di kampus tuh ketemu dosennya malah bukan nanya tentang konsultasi, malah masalah dia, malah gosipin dosen lain, Ya, gosipin teman-teman gitu. ini, pasti aja lah kak gitu kak. Misalnya, ih bapak ini kayak gini-gini lama pak, kayak gini gara-gara ini ya, pasti gosipin. Ngadu. Gitu. Ya sih lebih kayak ngadu pak, karena kayak teman-teman saya sendiri aja di kelas kayak semua pada ngadu saya gitu kan. Misalnya saya aktif sama dosen ini, saya sering WA sama dosen ini, ya dia nggak dibalas gitu kak. Ya dia ngeluh ke kita gitu kan. Kok dibalas sih, kamu dibagi ya dari kita sendiri pendekatan sama dosen gimana gitu kan. Betul. Kadang sekarang remaja atau masyarakat yang gaul sekali bahasanya, teman-teman di kampus suka mau konsultasi cuma ada kegiatan aja, misalnya mau KRS-an baru mau konsultasi, jarang mau ketemu jarang sama mau komunikasi aja, gitu. Betul. Anggap aja dosen itu adalah orang tua kita ya, orang tua kita di kampus betul. Gitu. Nah, happy people, bayangkan nih narsum saya atau kelas inspiratif kita pada hari ini. Wah, sekali nih kegiatannya PKM tentang jentik-jentik yang nyamuk kan. Buat alat perangkat nyamuk. Alat perangkat nyamuk. Jentik-jentik. Apa namanya? Larvae trap. Udah berapa persen nih Kak kegiatan Kak? Kalau misal hari ini kan untuk ini mungkin hitung-hitung udah 80% lah. Kalau aku udah berapa persen? Kakak mungkin udah 85-nya gitu. Nah, udah 85. Apa ya? Tinggal penerapan aja nih, sisa itu aja sama pembuatan laporannya udah itu aja. Kalau dikerjakan dengan benar-benar dan serius dan teliti, mungkin udah cepat selesai kan. Hitungan seminggu buat laporan itu. Udahlah, kalau Fari kemarin itu betul. 3 hari Kak buat barang itu Kak, sampai karena mikir juga telat juga sih kemarin, seharusnya ya awal-awal tuh udah nyicil lah buat itu. Karena bandingkan Kak angkatan kita yang masih semester 5 gitu kan, udah disuruh buat kayak pengabdian, udah disuruh buat Fari itu adalah di pendahuluan ya Kak, karena harus teliti benar-benar kan. Iya kan, harus memaparkan latar belakang kita kenapa betul sekali. Jadi teman-teman happy people semua, jadi jangan pernah menganggap suatu hal itu sepele atau remeh. Kerjakan benar serius-serius. Nah gitu. Jadi inilah kelas inspiratif atau narasumber kita yang cantik ini tentang PKM Larvae trap. Karena kan sih susah untuk menyebutkan itu. Nanti boleh teman-teman mau follow IG Kak Eren, nanti boleh ya Kak ya? Boleh banget. Apa IG-nya Kak? Ernanggray. Ernanggray. Nah, kalau saya Farid Ziakwa. Jadi teman-teman yang mau sharing juga atau mau nanya tentang kegiatan aktivitas kami semua di Universitas Muhammadiyah Pontianak, boleh nih DM kami, karena banyak sekali teman-teman semua aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang lebih berinovasi di kampus kita yang tidak kalah penting dengan kampus-kampus. Makanya orang bilang kampus mana Muhammadiyah gitu. Jadi kayak sombong kayak Muhammadiyah. Allah UI itu lewat. UGM lewat, ITB lewat, mana Muhammadiyah, ambil apa? SKM. Karena kita lihat prospek kerjanya gitu kan, kayak misalnya kepala puskesmas atau SKM juga. Kepala-kepala yang lain, BKKBN, PLKB, itu tentang SKM. Bahkan di bank juga ada kali SKM kayak. Jadi tuh prospek kerjanya itu luas banget. Jadi nggak harus sih di kesehatan mentok gitu ya. Teman-teman ditunggu, gabung bersama kami di Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, Kak Eren. Oke, nah itulah sesi pada episode pertama kali ini tentang pembahasan PKM dan aktivitas-aktivitas mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, people, sahabat-sahabat semuanya. Sampai ketemu di pertemuan dan episode selanjutnya. Kita akan bahas, kita akan istilahkan curcol, gosip, gibah, tapi gibah positif. Nah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Fariza Kurniawan dan narasumber saya Kak Eren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.